Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, insya Allah pada hari ini kita akan bersilaturahim ke salah satu padepokan yang ada di daerah Cirebon. Nama padepokan tersebut adalah Padepokan Buta Mendek. Dia spesialis banget mengenai bab santet. Kami mohon kepada kalian semua, doakan kami mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mari ikuti terus perjalanan kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Saka, kita sudah nyampe di Pantai Kejawanan. Mari kita cari suhunya atau orangnya. Mudah-mudahan kita bisa menjumpainya, karena orangnya itu lumayan susah untuk dihubunginya atau untuk dicarinya. Sahabat-sahabat Saka, memang dia spesialis santet. Tempat mainnya aja seperti ini. Menurut penilaian kami itu tempatnya terlalu angker. Mari kita lanjut cari orangnya, mudah-mudahan bisa kita temuin. Tempatnya angker pisan. Itu Cah, ada Cah orangnya Cah. Alhamdulillah. Itu orangnya tuh. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga Bang. Assalamualaikum. Salam, dari mana? Kami dari Majelis Saka Bang. Sengaja pengen nemuin abang. Kalau abang izinin ya, saya mau kolaborasi gitu Bang. Pengen nanya-nanya masalah perihal santet. Kon katanya abang spesialis santet. Enggak, ya sama-sama berbagi pengetahuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, kita akhirnya ketemu juga sama spesialis santet dari Padepokan Buta Mendek. Maaf Bang, namanya siapa Bang? Saya bisa dipanggil Amai. Jadi, ada juga yang manggil Ki Buta Mendek. Ya, terserah panggilannya mau panggilan apa aja. Ini namanya Bang Amai. Sahabat-sahabat Saka, mudah-mudahan dengan bertemunya kami dengan Bang Amai ada banyak pencerahan mengenai masalah santet yang sedang viral di media sosial atau medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami bisa berjumpa dengan suhu dari Padepokan Buta Mendek. Beliau adalah spesialis santet. Insya Allah
kita akan memperoleh pelajaran atau edukasi dari pertemuan ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf bila mana keberadaan tempat kami bertemu dengan beliau itu kurang pantas atau kurang enak dipandang, karena memang seperti ini tempatnya. Tujuan kami kesini satu, pengen mempererat tali silaturahim. Mudah-mudahan abang ikhlas menerima niat baik kami datang ke sini, bang. Terus yang kedua, kami ingin berbagi edukasi kepada sahabat-sahabat Saka dan sahabat-sahabat yang lainnya bahwa yang namanya santet itu memang ada. Terus yang ketiga, sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf bila mana dari segi obrolan yang kami bahas atau yang kami pertanyakan itu ada yang sempat menyinggung perasaan Abang Ama ya namanya ya. Sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, sebetulnya yang namanya santet, sebetulnya yang namanya spesialis santet itu kita nggak usah jauh-jauh cari ke daerah lain. Di Cirebon juga banyak sebetulnya. Cuma kemungkinan besar ahli-ahli santet atau spesialis-spesialis santet di tanah Cirebon itu orangnya tertutup, dalam artian mereka merendah, tidak mau pengen tampil sebagaimana layaknya yang kita lihat di berbagai medsos. Jadi gini bang, abang kan konon katanya itu spesialis mengenai santet ya bang. Konon katanya. Iya, masalahnya saya belum tahu bang, abang itu ahli santet apa enggak. Cuma saya yakin dari segi apa itu namanya, postur abang itu sudah insya Allah lah nggak diragukan lagi kalau abang itu mengerti atau spesialis masalah ilmu santet. Yang menjadi pertanyaan saya itu yang pertama, yang saya lihat bang itu di medsos-medsos, apakah yang namanya cara kita menyantet orang atau cara kita menyembuhkan orang itu seperti itu bang. Tapi sebelum abang menjawab, izinkan saya bertanya dulu bang, kenapa itu kok yang namanya padepokan abang itu bernama Padepokan Buta Mandek? Mungkin ada filosofinya bang. Buta Mandek atau Buto Mendek. Itu Buto itu diartikan sosok yang besar, tinggi besar, raksasa kalau zaman itu. Kemudian Mendek itu diartikan jongkok. Dalam bahasa Cirebon disebut Mendek, itu jongkok atau bahasa Jawa Mendek. Artinya merendah. Jadi ada filosofi di situ, walaupun sudah besar atau sudah tinggi, sudah dikjaya, tetap harus merendah. Jangan adigang-adigung kemudian merasa hebat, merasa tinggi. Lebih baik merendah. Karena ada dulu guru saya pernah bilang itu, merendahlah serendah mungkin agar kamu tidak bisa lagi direndahkan sama orang lain. Betul. Itu kalau tentang filosofi Padepokan Buto Mendek. Iya, masalahnya aneh-aneh bang, nggak kayak yang lain tuh bang. Mereka atau beliau menamai padepokannya itu antik-antik loh bang, kayak padepokan ahli hikmah Ar-Rozak, atau ahli, pokoknya diambil dari kata-kata yang kira-kira itu bisa dimafhumi, bisa dipahami oleh mereka yang mendengar atau melihatnya. Kalau menurut pandangan saya tentang padepokan atau majelis Salapagura itu mungkin dengan nama-nama kearab-araban
Biasanya kalau satu padepokan atau satu perguruan itu diambil dari satu ilmu Iya. yang bersumber, kayak misalkan al-hikmah itu tentu saja yang diambil dari kitab-kitab suci Al-Quran secara Islami. Nah, untuk padepokan saya sendiri Buta Mendak itu karena yang diambil dari ilmu kejawen atau ilmu-ilmu Jawa, ilmu kuno, ilmu warisan leluhur asli orang Jawa, khususnya Cirebon. Iya, Gitu iya, kan. iya. Jadi, begitu secara singkatnya. Alhamdulillah setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Amai, kenapa padepokannya itu dinamakan Padepokan Buta Mendek, kita bisa mengambil hikmahnya, terutama kepada orang Cirebon. Setinggi apapun derajat kalian, sejaya apapun kekayaan kalian, sehebat apapun status kalian, kami mohon terutama kepada orang Cirebon, merendahlah. Karena yang hanya memiliki sifat takabur, memiliki sifat sombong, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu ya, Bang? Begitu, kurang lebih. Terus yang selanjutnya yang saya pertanyakan itu, kira-kira kesibukan Akang atau Abang sekarang ini apa nih, Bang? Kalau kesibukan ini sekarang ini kita sudah masuk di bulan Suro ya. Seperti ya pada umumnya diketahui, bulan Suro merupakan bulan sakral untuk orang-orang yang mempercayai, terutama untuk yang memperdalam atau yang menganut atau mempelajari ilmu-ilmu kejawen. Karena di situ ada makna tersendiri yang mungkin nanti saya jelaskan kalau sudah masuk ke pelajaran selanjutnya gitu. Kayak di sini posisi kita di pantai utara. Di pantai utara ini mitos atau dikenal gitu dengan penguasanya yaitu Dewi Lanjar. Jadi kalau di pantai selatan itu kan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Kalau di sini Dewi Lanjar. Berarti ini pantai bukan pantai sembarangan ya, Bang? Kalau memiliki mitos juga. Ya, apalagi ini pantai Kejawanan yang dulu sempat jadi salah satu perjalanan spiritual sejarah Cirebon atau salah satu keluarga keraton Kesultanan Cirebon. Ada di sini. Kemudian Patilasa itu ada di depan sana. Kalau kita mau masuk ke sini, di depan ada Patilasa atau Keramat Pangeran Sukmajaya. Oh, di sini ada situsnya juga, Bang? Ada situsnya juga. Kebetulan hari ini pas saya sama teman-teman padepokan atau anak murid saya nih, seperti biasa pagi setelah sholat subuh atau setelah melakukan rutinitas pagi, kita ke sini ke pantai utara, menyatu dengan alam, mempelajari alam. Intinya kalau melihat laut ke laut, kita yang dilihat adalah air. Di situ ada filosofi air yang selalu turun ke bawah atau selalu merendah. Seperti yang diajarkan di Padepokan Buta Mendak, selalu merendah. Situ kita melihat air, situ banyak arti, melihat alam, melihat langit langsung tanpa batas, seolah-olah turun ke bawah, semuanya turun ke bawah. Seolah-olah setinggi langit, setinggi apapun langit, kalau kita melihat ke atas pasti akan terlihat tinggi. Tapi kalau sudah melihat ke laut, seolah-olah langit pun ke bawah, merendah. Terus tadi dalam perjalanan saya itu banyak menjumpai, kayaknya bukan orang Cirebon semua itu, Bang. Iya. Itu pada mandi di pantai Kejawaan. Itu tujuannya apa ya, Bang? Jadi ada beberapa orang yang datang memang dari luar daerah untuk Kejawanan. Memang air pantai Kejawan ini diyakini bisa mengobati beberapa penyakit, ya kan? Salah satunya stroke, darah tinggi. Itu secara spiritual atau secara ilmu metafisika. Orang keyakinan yakin dengan sesuatu hal yang ajaib atau
gaib atau sesuatu yang memang berhubungan dengan supranatural. Tapi secara logika juga air laut di sini kandungannya itu ada kandungan garam, kemudian karena ada kandungan minyak, mungkin di dalam juga ada kandungan minyak. Kemudian juga kalau pagi itu terasa dingin karena ada embun yang turun bercampur dengan air laut. Dan metode itu sering digunakan oleh para tabib untuk pengobatan stroke dan semacamnya, darah tinggi atau apa, dengan mencampurkan air, garam, campur minyak, kemudian campur es batu. Itu sering digunakan sama tabib. Seperti itu. Ya, jadi kalau pagi hari air laut ini secara logika itu mengandung kandungan garam, minyak, dan es. Tuh. Makanya mereka berobat di sini. Memang ini satu keajaiban anugerah ya, yang sudah Tuhan berikan untuk Laut Kejawanan ini. Itu bisanya dinamakan Pantai Kejawanan tuh gimana itu, Bang? Kalau Pantai Kejawanan sendiri, sejarah atau cerita legendanya itu ada beberapa versi. Salah satunya yang beredar di masyarakat itu tentang dulu di sini sebelum pelabuhan ini jadi, kan sekarang ada pelabuhan nih. Dulu juga sempat dijadikan pelabuhan sandaran oleh pendatang dari kebanyakan Tionghoa. Dari Cina datang ke sini, kemudian menyandarkan kapalnya di sini, berdagang, masuk ke wilayah Kesultanan, wilayah kota Cirebon. Waktu itu masih Kesultanan atau apa. Karena lama di sini, ketika sudah menetap di sini, mereka bukan orang Cina lagi atau bukan orang Tiongkok lagi, tapi bukan orang Jawa juga, bukan Cina juga, jadi kejawa-jawaan. Disebutnya kejawa-jawaan atau kejawanan sekarang nih. Jadi akhirnya pantai itu dinamakan Pantai Kejawanan. Daerah pun namanya daerah Kejawanan. Ternyata ini bukan orang Cina, bukan orang Jawa juga, tadi disebut kejawa-jawaan. Orang kejawa-jawaan. Kalau zaman sekarang mah kalau dengan bule itu Indo namanya. Mungkin seperti itu cerita atau mitos mengenai kenapa pantai ini dinamakan sebagai Pantai Kejawaan. Karena ya jujur aja Bang, saya sendiri belum tahu kenapa pantai ini dinamakan Pantai Kejawaan. Itulah salah satu manfaatnya silaturahmi. Jadi tahu daerah, tahu nama, tahu asal usulnya. Makasih, walaupun itu belum tentu kebenarannya karena masih merupakan cerita dari mulut ke mulut yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Mungkin dulunya itu yang datang ke sini itu bukan orang sembarangan juga ya Bang? Bisa jadi karena memang pada zaman itu Jawa ini masih dikatakan belum jadi NKRI atau masih satu daerah sendiri namanya Pulau Jawa. Dikenal juga banyak orang-orang hebat, orang-orang sakti. Mereka datang bukan cuma untuk sesuatu yang masalah ekonomi, jualan atau apa, tapi ada juga yang datang ke sini ingin bertemu dengan sosok atau orang mulia, yaitu Sunan Gunung Jati. Oh, berarti Sunan ini juga termasuk petilasan Sunan Gunung Jati juga Bang? Ya, di apa sini, bukan sekedar petilasan? Di sana petilasan itu Perak Sukmajaya yang konon katanya ada hubungan kerabat atau keluarga dari Sunan Gunung Jati yang di depan ini, situs yang di depan. Berarti mungkin berkah dari para orang pintar juga yang berlabuh di pantai ini ya Bang. Akhirnya yang namanya pantai ini airnya itu mungkin anugerah dari Allah memberikan suatu khasiat atau manfaat untuk orang-orang banyak, terutama orang sekitar sininya gitu Bang. Ya, bisa jadi begitu. Itu diantaranya. Terus kalau untuk berobat ke daerah sini nih Bang, katanya ini termasuk airnya juga mujarab. Itu kira-kira ada ritual-ritualnya Bang atau jam-jam tertentunya gitu? Yang jelas pagi. Pagi karena pagi itu airnya masih keadaan air laut juga tenang. Kemudian airnya juga masih
bercampur dengan embun. Jadi pagi untuk berobat. Pagi jam? Minimal maksimal jam 8 lah, jam 8. Itu ada tempat-tempat khususnya Bang, apa emang semuanya gitu? Semua. Airnya bisa dijadikan sebagai sarana pengobatan? Semua. Jadi air yang di pantai Kejawanan ini semuanya bisa. Karena letaknya juga memang ada di teluk. Iya, Ini posisi ada di teluk. Jadi airnya juga air laut itu bisa dikatakan air mati karena nggak air laut mati, nggak bisa keluar terlalu jauh, dari jauh balik lagi terus selalu bolak-balik airnya sehingga kadar garamnya tinggi. Oh, maksudnya itu yang sarana yang benar-benar mengandung pengobatan itu di teluk itu Bang? Ya. Meskipun air yang lainnya itu apa air yang lainnya lah, air yang lainnya juga bisa buat pengobatan, tapi yang lebih spesialis, yang lebih mujarab itu di air di teluk itu. Ya, ini kan posisi di teluk nih Pantai Kejawanan nih. Jadi cekungan. Hingga air laut itu tidak bisa lepas ke pantai lepas, selalu bolak-balik. Itu yang membuat kadar garam lebih tinggi dari air laut lainnya. Oke, baiklah sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, untuk kalian yang belum tahu mengenai mitos daripada Pantai Kejawanan ini merupakan edukasi atau pelajaran yang sangat penting, yang sangat bermanfaat, maslahat untuk kita semua. Bagi kalian yang belum tahu, bagi kalian yang pengen berobat ke pantai ini, sebaiknya ya meskipun air ini istilahnya bisa buat pengobatan atau buat mungkin bisa juga buat ini ya Bang. Kalau yang namanya pengobatan kan umumnya Bang, buat tolak sial atau gimana. Itu ada jam-jam tertentunya. Kalau bisa jam berapa tadi Bang? Di bawah jam 8 pagi. Di bawah jam 8 pagi, terutama di air yang ada di teluk, bukan di air yang lainnya. Kalau memang pengen terasa manfaat hasilnya. Seperti itu Bang. Ya. Maaf nih Bang, kita kembali ke tema kita. Tujuan saya silaturahim kepada Abang. Jadi jujur aja Bang, kemarin itu kami juga silaturahim ke Padepokan Ketek Mingkem yang ada di daerah Panganan Cirebon. Abang mungkin kenal Bang sama suhu dari Padepokan tersebut? Padepokan Ketek Mingkem Ustaz Sodik ya suhunya. Iya betul Bang, betul. Ya kebetulan dulu pernah satu guru sama saya. Kita kan pernah belajar bareng. Kalau Ustaz Sodik sendiri mengambil atau lebih memperdalam ilmu-ilmu pelet pengasihan. Iya betul. Kalau saya jujur, saya lebih memperdalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan santet. Ya kalau cerita masalah santet memang ngeri juga sih. Gimana sih Bang? Terdengar serem gitu. Iya. Jadi santet itu ada beberapa orang menyebutnya beda-beda. Padahal itu sama, ilmunya sama, caranya sama. Orang menyebutnya, ada yang menyebut teluh, tenung. Kalau di luar negeri ada fudu, macam-macam lah. Santet, tenung, teluh itu sebenarnya sama. Oh satu nama. Satu nama ya Bang, satu tujuan itu berarti? Satu tujuan, sama ilmunya sama yang diajarkan, tujuannya pun sama, cuma beda penyebutannya saja. Oh berarti kayak pelet, pengasihan, nama mahaba itu ya, seperti itu ya Bang? Sama, pelet juga sama, itu termasuk santet. Tapi santet lebih, artinya tidak ekstrim kayak santet-santet yang beredar di masyarakat ini. Itu. Dan ini saya jawab sesuai yang saya tahu ya. Jadi bukan berarti saya ahli saya paling tahu, saya paling mengerti tentang santet. Yes, bentar Bang. Maaf saya ini potong dulu Bang. Ya, Yang saya pengen tanyakan ke Abang itu sebenarnya santet-santet atau cara pengobatan yang ada di medsos itu yang sedang viral,
apakah cara praktek dan cara pengobatan atau melawan dukun santet itu seperti itu, Bang? Kayaknya kok lucu gitu, Bang. Kayak di sinetron-sinetron. Ya, sebab yang saya pahami, ya sedikitlah saya paham mengenai bab santet juga, Bang. Kok seperti itu cara melawan dukun santet atau cara mengobati santet? Itu kayak action gitu, Bang. Menurut Abang sendiri, apakah seperti itu? Cara pengobatan, cara melawan, atau cara kita itu nyantet orang itu seperti itu, Bang? Ya, karena saya jarang nonton TV atau jarang nonton film seperti itu, tapi saya ada sedikit pernah melihat praktek atau cara melawan dukun santet dengan cara mendatangi itu kan, mendatangi dukun santet. Sebenarnya itu bukan untuk melawan. Saya melihat itu seolah-olah membasmi. Iya. Membasmi, seolah ingin meniadakan dukun santet gitu kan. Pengen dukun santet semuanya tobat. Ya sebenarnya tujuannya bagus sih. Iya, betul, kalau memang betul. dukun santet itu memang jahat. Iya. Tapi adanya sebab, adanya akibat karena adanya sebab. Kenapa tiba-tiba kenapa ada yang namanya ilmu santet? Siapa yang menciptakan, siapa membuat santet? Mungkin orang yang belajar santet tahu kenapa ilmu itu diciptakan. Karena sifat manusia salah satu adalah tamak, serakah, kemudian tidak pernah memikirkan orang lain karena orang tersebut lemah, kemudian dengan seenaknya menindas, melukai, menyakiti karena tahu dia tidak akan bisa melawan. Contoh misalkan ada seorang pejabat atau seorang yang berkuasa, kemudian main main kasar, main tendang atau main pukul, karena tahu dia nggak akan bisa melawan. Secara hukum pun dia tidak bisa, karena dia lemah secara fisik. Maka dengan membalasnya dengan menggunakan ilmu santet. Disantetlah orang tersebut, sakit sampai mati, tapi tidak bisa membuktikan siapa pelakunya. Hukum pun tidak bisa. Itulah ilmu santet. Dan ada, katakanlah, orang mempelajari ilmu santet, tapi tidak untuk kejahatan. Tidak semua ilmu santet itu jahat. Betul. Jadi begitu kita dengar ilmu santet, dengar kata santet, tenung teluh, itu kita langsung pikirkan dia penganut ilmu hitam, orang jahat. Itu yang ada di image masyarakat sekarang. Itu memang cara prakteknya itu yang namanya santet itu, contohnya Bang ya. Ini rokok. Atau katakanlah ini itu gelas. Apakah yang namanya gelas itu masuk ke wujudnya, gelas ini masuk ke tubuhnya si target, apa emang cuma sekedar ilusinasi aja, Bang? Sebenarnya itu kalau santet atau gelas dimasukin, misalkan santet masukin ke gelas masukin ke perut, itu saya belum pernah tahu. Paling ada juga pecahan kaca ada. Pecahan kaca, paku, silet gitu kan. Saya cerita sedikit dulu tentang santet. Ada beberapa santet yang digunakan oleh seseorang yang menguasai ilmu santet itu. Ada yang dimasukkan barang-barang seperti paku, pecahan kaca, jarum. Kemudian ada yang dimasukin juga gabah, gitu kan, gabah, beras, padi. Kemudian ada yang dimasukin berbagai macam binatang, kalajengking, kelabang, bahkan ular, itu kan ada. Itu wujudnya langsung masuk apa? Wujudnya langsung masuk. Jadi ada ritual tertentu ketika memegang benda yang akan dimasukkan dalam tubuh seseorang. Misalkan paku, itu ada ritual sesuatu sehingga membuat paku itu mengecil, kecil sekali seperti kuman, virus, tidak terlihat. Iya. Kemudian dikirim, tentu saja itu dengan bantuan makhluk jin atau ya sejenisnya lah. Kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, masuk lewat hidung,
pernapasan, kemudian masuk ke perut atau masuk ke paru-paru. Di situ berubah wujud kembali jadi wujud aslinya. Itu cara pengiriman santet gitu kan. Sama juga dengan binatang, hewan atau apa, begitu cara pemasukannya. Itu kan dari jarak jauh ya Bang ya. Dari Nah, jarak untuk jauh. melawannya itu ya Bang yang jadi pertanyaan saya, apakah emang melalui ilmu setruman atau ilmu keramatan gitu Bang? Yang kayak di medsos kayak gitu? Kalau melawan santet ya sebenarnya banyak cara. Karena yang digunakan atau pengguna ilmu santet itu menggunakan bantuan jin, tentu saja bukan jin benar, yang jin kafir atau setan gitu kan. Tentu saja melawan dengan ilmu Allah, karena Allah tidak akan ada bisa tidak akan ada duanya. Tentunya akan kalah dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Orang bilang ilmu putih lah gitu kan, ilmu dari Al-Quran. Berarti santet intinya itu ada yang ilmu putih, ada yang ilmu hitam, apa gimana Bang? Kalau itu putih dengan hitam itu tergantung penggunanya sendiri. Enggak, Tergantung penggunanya. kita mempelajari ilmu santet itu apa dari ilmu putih apa ilmu hitam Bang? Santet itu santet. Kalau menurut saya bukan ini satu apa ya, bukan satu pembenaran. Namanya ilmu, kemampuan, kelebihan itu tergantung siapa yang menggunakan. Digunakan untuk kejahatan maka dia akan melakukan satu kejahatan, itu dikatakan hitam. Iya. Tapi, meskipun belajarnya dari ilmu putih gitu. walaupun belajar dari ilmu putih, kemudian yang dilakukannya satu kebaikan, walaupun yang dipelajarinya dari jin, itu saya bisa katakan putih karena dilakukan untuk kebaikan. Jadi dari bisa menyakiti, kita juga harus bisa mengobati. Ketika ada yang kena santet, minta tolong, artinya untuk diobati, ya kita obati dengan ilmu yang saya miliki, dengan ilmu yang saya pelajari. Nah, pengalaman Abang sendiri nih, terutama saat mengobati ya Bang, saat mengobati, otomatis kan tadi Abang bicara atau ngebahas bahwa yang namanya menyantet itu pasti ada obatnya. Ada obatnya. Maksudnya orang yang menyantet itu pasti bisa mengobatinya kayak gitu. Bisa, pasti bisa mengobatinya. Nah, menurut Abang sendiri, pengalaman Abang saat mengobati orang nyantet itu, cara prakteknya gimana tuh Bang? Apakah cuma melalui doa atau Abang action gitu? Ya keramatan gitu, gelabah-gelabakan apa gimana Bang? Nggak seperti itu, nggak seperti itu. Santet itu bisa dilakukan jarak jauh dan bisa diobati juga dengan jarak jauh. Jadi nggak harus kita datang ke tempat atau ke lokasi atau ke orang yang kena santet. Ketika sudah tahu santetnya apa, jenisnya apa, kemudian apa yang digunakan, seperti apa. Kalau orang yang mendalami ilmu santet sendiri pasti tahu, insya Allah tahu, dan tahu cara mengobatinya. Itu menurut Abang santet yang paling berbahaya dari mana Bang? Kalau santet paling berbahaya, tapi saya nggak berani menyebutkan nih. Namun jelas bukan dari daerah Jawa, ada dari seberang. Yang dimasukkan itu biasanya berupa hewan, kalajengking, kelabang, bahkan ular. Itu santet yang paling berbahaya. Dan kalau bicara santet juga, kemudian ada tingkatannya. Ketika seseorang itu mampu mengobati ilmu santet, berarti santet yang dikirimkan itu memang tingkatannya tidak melebihi kemampuan yang mengobati. Ketika santet itu dikirimkan dari orang yang kemampuan ilmu santetnya lebih tinggi, maka yang mengobati itu tidak akan tentu sanggup. Karena tingkatannya. Tapi kalau yang dikirimkan santetnya masih satu taraf atau di bawahnya, itu dengan mudah bisa diobati. Maaf nih Bang, mau nanya masalah pribadi ya Bang. Ya. Ini mungkin bisa menyinggung perasaan Abang. Satu pertanyaan saya Bang, kebanyakan orang itu jadi paranormal atau jadi dukun, itu karena dia atau mereka memiliki dendam Bang. Terutama dia mendalami masalah santet.
Nah abang sendiri nih, kenapa kau abang sampai mempelajari ilmu santet, bahkan dijuluki atau ya pokoknya dijuluki lah mendapat gelar spesialis. Yang namanya spesialis kan udah intinya tuh udah inilah bang, udah hebat lah, spesialis santet kayak gitu bang. Ya. Jadi ya kita sedikit bercerita ke belakang tentang ilmu santet yang saya pelajari. Kenapa saya belajar ilmu santet dan kenapa harus dipelajari? Awalnya dari keingintahuan. Sebenarnya yang dipelajari awal itu bukan ilmu santet, tapi semua ilmu Jawa, ilmu leluhur, ilmu peninggalan orang-orang Jawa yang pengen saya pelajari dari berbagai macam ilmu-ilmu tersebut. Yang paling menarik itu ilmu santet. Cuma sekadar ingin tahu, ingin pembuktian, benar nggak ada. Ingin pembuktian, benar nggak bisa melukai orang dari jarak jauh. Setahu saya semua ilmu atau bela diri itu harus jarak dekat, kemudian saling pukul. Kemudian pukulannya semakin berat, bisa menjatuhkan lawan. Tapi ini kok bisa? Kok bisa ada jarum dalam perut, ada paku dalam perut? Bagaimana cara memasukkannya? Itu awal dari ingin tahu. Akhirnya saya pelajari. Ketika sudah mempelajari, merasa sudah mempunyai kemampuan atau merasa sudah apa yang saya pelajari sudah saya dapatkan, tinggal nunggu mempraktekkan. Siapa yang mau jadi korban? Betul. Oh berarti nggak ada orang yang mau jadi korban santet. Berarti awalnya abang itu pernah nyantet orang juga ya? Bukan pernah lah, sering nyantet orang ya bang. Tapi saya bukan artinya pembenaran bahwa saya itu melakukan ilmu santet sebenarnya berat. Tapi ketika melihat profil seseorang, cerita seseorang, dia begini, dia begitu, berarti orang ini saya ukur, saya hitung, kemudian saya takar, memang orang ini nggak benar. Nggak benar nih. Memang harus disantet. Saya santet. Sampai saat ini bang, abang masih gitu. nerima kayak gitu? Masih. Tapi bukan materi yang saya tarik. Oh gitu. Tapi ketika ada orang yang memang, wah ini cuma bisa disantet. Ini orang ini hanya cuma bisa disantet. Kalau dipukul dia akan lapor polisi. Kalau ditangkap. Kalau dikebugin kita juga yang kena. Kalau dihajar dia lebih kuat, pasukannya banyak, masanya banyak. Wah, cuma dengan santet kita bisa melawan. Karena memang orangnya sudah banyak merugikan orang lain. Kita santet. Terus santet yang abang dalam ini termasuk putih apa hitam nih bang? Apa dua-duanya? Saya tidak bisa menyebutkan putih atau hitam. Gitu? Orang yang menilai. Jadi orang menilai. Kalau saya melakukan kejahatan, ya nilai saya sebagai penjahat. Tapi kalau saya melakukan kebaikan, nilai saja saya sebagai orang baik. Gitu ya? Berharap nilai sebagai orang baik. Biasanya budgetnya berapa ya bang? Kalau masalah budget, saya tidak pernah memikir masalah budget. Masalahnya nyawa lu bang? Masalah nyawa. Enggak, masalahnya kan nyawa ini. Otomatis kan harus ada budgetnya bang. Masalah nyawa, memang itu kan nyawa. Tapi dihitung lagi. Berapa dia merugikan banyak orang, berapa kali dia menyengsarakan orang, bahkan orang sampai mati. Contoh misalkan, seorang yang berkuasa bertindak semena-mena, merebut lahan seseorang, sampai orang tersebut kemana-mana tetap tidak bisa mengambil haknya. Akhirnya orang ini jadi tidak punya penghasilan, keluarganya pun sengsara, bahkan ada yang sampai istrinya karena sudah tidak sanggup menghidupi keluarga, tidak sanggup suaminya menghidupi keluarga, istrinya. Ini Kang, maka Kang. Tadi kan masalah nyawa nih bang. Yang namanya nyawa itu kan mahal bang. Itu ya maaf nih. Tadi abang nggak mau nyebutin budgetnya. Kira-kira nih kalau buat penguasa, nyantet penguasa, atau pokoknya nyantet pejabat-pejabat yang zolim lah, kira-kira nih bang, budgetnya berapa loh? Jadi intinya begini, masalah budget atau masalah uang tidak pernah saya pikirkan. Terus gak semua pejabat jahat, tidak semua penguasa jahat. Artinya siapapun yang kalau hitung-hitungan nyawa, misalkan tadi saya ceritakan misalkan ada seseorang, orang kuat lah, katakan orang kuat, dia seenak saja berbuat, kemudian menjulumi, berebut lahan misalkan, atau bersaing bisnis tidak sehat.
Orang ini melakukan tindakan-tindakan kasar, tindakan keras secara fisik karena merasa kuat. Secara apalah hukum pun dia kuat, secara fisik dia kuat. Si korban lemah, tidak bisa melakukan perlawanan, sampai penghasilannya pun hilang, direbut. Akhirnya ada artinya ada perasaan dendam, ada perasaan marah, ingin membalas, tidak bisa karena keterbatasan, sehingga merelakan saja haknya diambil, dirampas begitu saja, sampai keluarga di rumah terlantar, keluarga tidak bisa makan, sampai ada yang istrinya bunuh diri karena sudah tidak sanggup hidup dengan kondisi menderita gitu kan. Berarti sasaran empuk selain pejabat tuh apa tuh? Ya orang-orang seperti itu dah. Ya orang-orang yang melakukan bisnis atau persaingan bisnis dengan cara curang, kotor, merugikan orang lain. Pokoknya banyak merugikan orang lain lah. Dan korbannya bukan cuma satu, ada beberapa orang yang dirugikan. Kemudian kalau ngitung nyawa, sudah banyak nyawa yang hilang akibat perbuatannya tanpa dia sadari. Jadi nyawa dia satu dibandingkan dengan korban berapa orang nyawa yang sudah menghilang, sudah hilang di tangan dia karena perbuatannya. Nyawa satunya pun yang dia miliki tidak bisa membayar. Berarti intinya sih untuk budget nyantet orang itu ya mungkin bisa 4 mata ya Bang. Bisa 4 mata. Kalau masalah budget untuk nyantet orang bisa 4 mata. Tapi intinya mahal gitu. Wah, tapi saya juga pernah artinya mendapat permintaan dari seseorang untuk nyantet seseorang. Saya hitung-hitung ini cuma balas dendam pribadi dan orang tersebut dikatakan jahat cuma versi si peminta. Oh gitu. Iya. Sedangkan yang saya tahu orang tersebut tidak seperti itu. Saya tidak kerjakan, tapi saya bilang akan saya kerjakan. Oh gitu. Tapi saya kerjakan. Itu Abang tahu dari mana Bang kalau orang itu emang istilahnya tuh karena dendam pribadi aja? Jadi ada cara khusus, ada cara khusus ketika mendapat foto seseorang, insya Allah dengan artinya dengan ritual tertentu, kita terawang orang ini seperti apa, kita cari tahu orang ini seperti apa. Setelah tahu, ya nggak langsung kita kerjakan dong. Cara nolaknya gimana itu Bang? Nggak saya tolak, saya tetap kerjakan. Bahkan saya makan sekalian. Berapa budgetnya? 10 juta. Keluar dana, berarti dia punya duit, bukan orang susah nih. Iya gitu. Ngapain juga nolong orang punya duit? Oh, gitu. Ngapain juga nggak nolong orang, artinya memberikan membantu orang yang salah gitu. Oh iya. Saya terima duitnya saja. Itu Bang kalau nyantet kayak gitu ngerasa salah Bang gitu Bang? Kalau nyantet sebenarnya ada kadang juga ada perasaan salah, tapi ada juga mungkin ini solusinya. Kalau dengan solusinya adalah disantet. Solusi terakhir, disadarkan tidak bisa, korban sudah terlalu banyak, ini orang malah merajalela nantinya, makanya diselesaikan. Itu mah berarti masalah pribadi Abang lah. Iya. Terus biasanya nih Bang, kalau nyantet orang itu kan bisa jadi meleset nih Bang. Itu ada hari-hari atau jam-jam tertentu apa gimana Bang? Kalau masih meleset berarti ilmu santetnya kurang hebat. Oh gitu. Ibarat pemain bola, kalau nembak bola sampai ke gawang meleset berarti belum pintar main bolanya. Berarti pakai hitungan Bang? Ya, semuanya pakai hitungan. Ilmu Jawa itu pakai hitungan. Dari biasakan media kan ada yang dari foto, rambut, kuku, potongan rambut, iya. Atau dari tanah tempat tinggalnya, itu bisa dijadikan media. Dan biasanya ketemu juga orang-orang yang memang punya kemampuan spiritual atau punya pengalaman spiritual, dia berusaha untuk menangkal sendiri. Ini yang jadi berat nih. Disitulah kita ada kekuatan. Tergantung sampai di mana kemampuannya. Kalau memang dia punya kemampuan bisa menangkal santet yang saya kirim,
gagal terjadi. Tapi kalau memang kemampuannya masih di bawah saya, tembus. Itu bisa taunya gimana itu Bang? Kemampuan rendah apa tingginya? Dari praktek atau ritual yang saya lakukan, kemudian kita kirim di sana ada perlawanan sampai di mana, terus itu kan sampai kemampuan sampai di mana itu terukur. Ketika ada perlawanan, barang yang saya kirim nggak masuk, berarti ada pagar. Dan saya juga biasanya ketemu bukan dari kemampuan pribadi, tapi dia juga punya orang spiritual. Itu cara mendobraknya gimana tuh Bang? Ada caranya, ada caranya. Dan diketahui cuma orang-orang pelakunya saja. Pelaku santet. Ya berarti kan selama ini yang saya tahu, terutama di medsos itu tidak sesuai dengan apa yang Abang ceritakan Bang. Ya ada mirip-miripnya. Iya, kelihatannya seperti itu. Tapi ya mungkin itu pribadi mereka ya Bang. Berarti cara nyantet waktu dan jamnya itu harus tepat. Seumpama kita itu pengen tidak gagal gitu ya Bang. Jadi dalam ilmu kuno, khususnya santet ini, hampir semuanya menggunakan hitungan. Dalam 7 hari, hari sial atau hari apesnya manusia itu ada di hitungan 7 hari. Iya. Senin sampai Minggu. Jadi dalam 7 hari ini ada hari apes dan ada waktu apesnya. Kita cari itu. Jadi namanya nyantet enggak sekali santas langsung kena. Mungkin bisa di hari yang ke-7. Maksimal di hari yang ke-7 masuk. Itu kebanyakan pakai kejawen Bang kalau santet, nggak pakai Arab gitu. Dikatakan kejawen bukan, Arab bukan. Jadi ada apa ya, katakan ritual memanggil atau mengundang jin. Itu kan karena yang digunakan adalah itu pakai media Bang. Pakai media. Pakai media sarana. Biasanya apa itu Bang? Minyak apa? Ada. Jadi mohon maaf kalau untuk masalah itu terlalu pribadi gitu. Jadi kalau ada yang memang ingin atau pengen belajar atau pengen pelajari atau minta melakukan atau nyantet seorang, baru saya kasih tahu. Oh, berarti bisa belajar juga nih Bang? Wah bisa. Saya bisa mengajarkan santet dalam waktu 1 jam. Dan itu saya sering lakukan, sering ajarkan ke orang yang pengen nyantet orang. Saya kasih acaranya, santet orang tersebut, silakan cari tahu hasilnya sendiri. Ya 80% masuk. Berarti yang namanya pelet juga itu bagian dari santet ya Bang? Pelet itu bagian dari santet karena sebetulnya tuh yang digunakan adalah makhluk-makhluk jin seperti itu. Beda sama pengasihan. Memang ada ayat, ada bacaan, ada artinya mantra, ada doa untuk pengasihan ada. Jadi pengasihan dengan pelet itu sesuatu yang sama tapi berbeda. Berarti pelet juga itu kalau pengen ukurannya itu singkat atau instan berupa detik, jam, itu tetap pakai media jin ya Bang? Pakai media jin. Jadi ada yang menggunakan media jin. Kalau ilmu pelet yang dikenal di tanah Jawa itu jarang guyang dan semar mesem. Itu ajian, dipelajari, dikuasai, kemudian bisa diterapkan, tapi cuma untuk diri sendiri, untuk memelet orang lain. Dan waktunya pun nggak bisa 1 menit atau 1 jam. Kalau namanya ajian, hitungan detik terjadi. Oh bisa? Bisa. Tapi tidak bisa ke orang lain. Berarti si mbahnya atau si paranormal aja yang ngerjain? Iya. Jadi kayak ajian jarang goyang dengan 19 itu nggak bisa ketika Kang Ustadz mau orang ini suka sama saya, cinta sama saya, itu nggak bisa. Jadi dipelajari dulu baru bisa. Kayak saya misalkan menguasai ajian jarang goyang atau semar mesem, ketika saya pengen orang itu takluk, bisa. Jadi tidak bisa untuk sarana atau dilimpahkan ke orang lain. Orang tersebut bisa suka atau tunduk dengan Kang Ustadz dengan ajian jarang goyang saya, itu nggak bisa. Itu terus cara penanganannya gimana itu Bang? Kira-kira saya sendiri pribadi itu nggak
nggak jadi target atau makanan empuk para paranormal yang memiliki ilmu santet lah. Sebenarnya gampang. Santet itu semua itu dilakukan karena biasanya orang tersebut pernah disakiti. Pernah disakiti, pernah dizolimi, pernah dibikin menderita sengsara, pokoknya macam-macam itulah. Kemudian timbul rasa sakit hati, ingin melawan secara fisik, tidak mampu, akhirnya datang ke dukun santet. Iya. Jadi ya saya pernah dapat kata-kata dari guru saya, itu salah satunya yang sampai saya ingat sampai sekarang. Setiap tingkah laku, langkah manusia itu selalu diikuti dengan karma. Artinya kita tidak bisa berbuat semena-mena, karena ketika kita melakukan satu kejahatan, maka suatu saat akan ada yang berbuat jahat juga pada kita. Itu berarti secara lahiriahnya kan kita harus minta maaf gitu ya Bang. Ya. Nah secara ininya nih Bang, secara batiniahnya mungkin ada amalan khusus untuk supaya kita itu aman dari yang namanya santet gitu Bang. Ada amalan khusus tentunya itu. Selain mendekatkan diri kepada Allah nih Bang. Selain mendekatkan diri kepada cuma Allah. Itu obatnya. Oh. Mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Allah. Cuma itu obatnya santet. Cuma itu penangkalnya. Jadi yang namanya santet cuma bisa ditangkal dengan kita lebih dekat dengan Tuhan, dengan Pencipta, dengan Allah. Itu saja. Jadi yang lain tidak ada yang bisa menangkal santet. Iya. Ada juga yang katanya dengan benda penangkal santet, kayu lah, apalah, batu lah, kemudian dengan ajimat lah. Itu cuma sekedar untuk menangkal santet-santet tertentu. Misalkan nama santet sudah saya katakan dari tadi, ada tingkatannya. Iya. Yang lebih tinggi, ada lagi lebih tinggi, terus begitu. Kalau cuma benda-benda seperti itu mungkin untuk bisa menangkal santet-santet yang ringan. Ada. Alhamdulillah, baiklah sahabat-sahabat Saka, kita bisa memperoleh edukasi yang sangat bermanfaat dan sangat maslahat untuk kita semua. Jadi kesimpulannya bahwa yang namanya ilmu santet itu ada. Terus cara, waktu dan jamnya kita menyantet itu kita harus tahu, dan cara kita mengobatinya juga itu ada yang secara batiniah, ada yang secara lahiriah. Secara batiniah yaitu cara yang paling tepat adalah kita harus selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun tameng yang kita miliki, entah itu berupa keris, entah itu berupa rajahan, entah itu berupa batu, itu hanya sekedar media, tidak akan bisa menyelamatkan kepada kita semua. Jadi yang paling tepat adalah kita harus selalu takarub kepada Allah. Itu cara penanganan ilmu santet secara batiniah. Untuk penanganan ilmu santet secara lahiriah, itu kita harus mengintrospeksi diri, harus mengaji rasa terhadap sesama, bahwa kita sebagai makhluk sosial janganlah sekali-kali, ya meskipun emang udah keumumannya, udah watak kita, kalau bisa kita jangan sekali-kali menyakiti orang lain, apalagi sampai orang tersebut itu sakit ataupun meninggal. Jadi cara yang paling tepat kita harus memohon maaf kepada mereka yang merasa tersakiti oleh kita semua. Terus cara praktek mengenai ilmu santet itu tidak seperti apa yang kita lihat di medsos ataupun dimanapun, itu tidak seperti itu. Mungkin lebih enaknya kita mohon saran dan mohon nasihat-nasihat kepada spesialisnya, yaitu Suhu Dari Padepokan Buta Mendek. Kira-kira ada yang perlu disampaikan Bang, atau saran untuk mereka yang selalu berbuat dolim, atau untuk mereka yang selalu atau menerima pekerjaan-pekerjaan santet, kira-kira dia itu nyantet harus mempunyai arah tujuan yang kira-kira tidak, istilahnya tuh apa ya,
tidak membabi buta. Ya pokoknya emang tepat sasaran kayak gitu. Ya. Tidak sembarangan kita itu menyantet orang itu, Bang. Ya. Ini serta kakak untuk satu peringatan juga nih buat para pelaku ilmu santet juga, para dukun santet, para pelaku santet. Pilih target yang benar-benar pas, tepat sasaran dan tidak asal santet. Kemudian buat kalian yang merasa hebat, merasa berkuasa, merasa kuat, saya beritahu ada kekuatan yang lebih kuat, kekuatan yang lebih dahsyat, yang siap memantau gerak-geriknya. Dan hati-hati, jangan bertindak seenak sendiri, jangan adigang adigung adiguna. Karena sudah saya katakan tadi, ada kekuatan yang sangat dahsyat, tidak terlihat. Udah, Bang, cuma itu aja. Ya, itu aja. Mungkin kiranya sudah cukup bagi kami untuk mempelajari masalah santet bersama suhu padepokan dari Buta Mendek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan keselamatan kepada kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ciri khas daripada orang Cirebon itu ya selalu merendahkan diri, selalu merendah, tidak mau tampil di depan umum, tidak seperti ya pokoknya kalau ada orang Cirebon yang merasa adiguna ya, Bang, Ya. sombong, itu bukan orang Cirebon. Sebab yang namanya orang Cirebon, segarang-garangnya, seganas-ganasnya orang Cirebon, tetap dia memiliki atau dia memperdalam yang namanya ilmu pengasihan. Jadi imbang antara santet dengan pelet itu imbang. Kalau pengen nyantet ya dia merasa dipertimbangkan dulu karena dia memiliki ilmu pengasihan, pelet ataupun mahabah. Mungkin itu saja pertemuan kami ya, Bang. Mudah-mudahan silaturahmi kita selalu membawakan berkah, selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, Bang, atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.